Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 3 Jombang, serta guru pembimbing kami dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam kita lantunkan untuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Muhammad Rafli Adi Pinanto dari kelas TITL 3, absen 12. Dan pada acara kali ini bertindak sebagai moderator. Selanjutnya terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kedua peserta debat kita kali ini. Di sebelah kanan saya ada Nama saya Muhammad Ridwan Fadal dari 10 TTL 3 absen 5. Sementara itu di sebelah kiri saya ada Nama saya Muhammad Abdul Barak dari kelas 10 TID 3, nomor absen 8. Adapun latar belakang diadakannya forum debat ini adalah pembatasan kegiatan sosial di masa pandemi. Kemudian untuk menjaga agar acara berlangsung dengan tertib dan efektif, izinkan saya menyampaikan tata tertib pelaksanaan forum debat ini sebagai berikut. 1. Tim afirmasi akan menjelaskan sudut pandangnya selama 3 menit, lalu dilanjutkan oleh narasumber kedua. Setelah itu, tim oposisi diberikan waktu selama 3 menit untuk memberikan tanggapannya. 2. Sesi selanjutnya adalah sesi penegasan atau argumentasi antara kedua narasumber secara bergantian. Waktu yang disediakan yakni 2 menit untuk tim afirmasi dan 2 menit untuk tim pihak oposisi. 3. Putaran ketiga yakni konklusi selama 2 menit, yakni 1 menit untuk pihak afirmasi dan 1 menit untuk pihak oposisi. Untuk selanjutnya, moderator bisa memegang kendali acara sesuai dengan alur dan ketentuan yang telah dibacakan sebelumnya hingga acara berakhir. Baik, untuk putaran yang pertama kita beri waktu 3 menit untuk tim afirmasi untuk menyatakan sudut pandangnya. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pada tanggal 15 Januari di Jakarta dan sekitarnya akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar gelombang kedua setelah melonjaknya angka positif COVID-19 di Jakarta. Adanya kebijakan yang kedua ini tidak lain tanpa sebab dan akibat dikarenakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Gelombang pertama hanya sedikit mengurangi jumlah positif COVID-19 di Jakarta. Akibatnya apa? Akibatnya angka kematian orang yang terpapar virus COVID-19 semakin melonjak. Untuk mengantisipasi melambungnya jumlah kematian COVID-19, maka dari itu kita adakan pembatasan sosial berskala besar gelombang kedua. Adapun wilayah-wilayah yang akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar yakni DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan juga Tangerang Selatan. Adapun beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang bertuang pada Surat Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021, yakni yang pertama, tempat kerja melakukan 70% work from home. Yang kedua, belajar mengajar masih dilakukan secara jarak jauh. Yang ketiga, sektor esensial bisa berjalan 100% dengan protokol kesehatan ketat. Yang keempat, sektor konstruksi bisa berjalan 100% dengan protokol kesehatan ketat. Yang kelima, pusat perbelanjaan dilanjutkan tutup tetap pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Yang keenam, restoran juga hanya boleh menerima dari lain sampai waktu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan kapasitas 50%. Namun, boleh take away 24 jam atau sesuai jam operasional. Yang ketujuh, tempat ibadah datang diberi batasan kapasitas 50% fasilitas umum. Yang kedelapan, semua kegiatan sosial sementara dihentikan. Yang kesembilan, fasilitas kesehatan bisa tetap berjalan 100% dengan protokol kesehatan. Yang kesepuluh, tentang transportasi umum seperti selama ini berjalan, yaitu
dengan pembatasan kapasitas. Terima kasih. Berikutnya kita beri waktu 3 menit untuk tim oposisi untuk menyatakan tanggapannya. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah dipaparkan oleh tim afirmasi tentang PSBB gelombang kedua di Jakarta dengan adanya kebijakan-kebijakan baru membuat masyarakat semakin tertekan. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan baru tersebut memuat roda perekonomian masyarakat kecil menjadi terhambat aktivitasnya. Contohnya saja para pedagang di pasar Tanah Abang kehilangan para pembelinya dikarenakan adanya PSBB gelombang kedua. Dampaknya para pedagang di pasar Tanah Abang harus menelan pil pahit lantaran omset yang merosot tajam dari 60 hingga 70%. Contoh lainnya adalah para driver ojek online harus kehilangan penumpangnya dikarenakan para pekerja kantoran yang biasa memakai jasa ojek online melakukan pekerjaan kantoran di rumah. Contohnya lagi 9,77 juta orang Indonesia atau setara dengan 35% pekerja Indonesia terkena PHK sepihak dikarenakan para perusahaan yang kehilangan pemerintahan pasar, termasuk akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Yang kedua adalah keterbatasan bantuan modal. Yang ketiga, keterbatasan cash flow terutama untuk membiayai gaji tenaga kerja yang merupakan komponen tertinggi dari biaya perusahaan. Contohnya lagi, bagi para pelaku usaha di beberapa objek wisata terkenal harus kehilangan pengunjung karena adanya penutupan tempat wisata. Paparan di atas merupakan beberapa contoh dari sekian banyak contoh dampak adanya PSBB. Saya mohon perhatiannya bagi para petinggi-petinggi negara untuk memperhatikan dampak yang terjadi akibat adanya PSBB gelombang kedua ini. Saya mengerti bahwa saya tidak dalam masa pandemi, tapi kita mohon kelonggaran agar bisa mencukupi kebutuhan kita. Terima kasih. Selanjutnya kita beri waktu 2 menit kepada tim afirmasi untuk menegaskan. Baik, terima kasih atas paparan dari tim oposisi tentang penolakannya terhadap PSBB gelombang kedua. Saya mengerti bahwa setiap kebijakan pasti ada saja dampak positif dan juga negatifnya. Tapi pada saat-saat seperti ini, kita juga harus memperhatikan bangsa negara kita, yang tidak hanya 1 atau 2 orang saja, tapi berpuluhan juta rakyat Indonesia. Dampak negatif tersebut memang sudah ditelaah dari tim gugus tugas percepatan COVID-19. Maka dari itu, kita sudah mempersiapkan beberapa program bantuan pangan tunai maupun non tunai, seperti kartu prakerja, subsidi listrik, BLT UMKM, program keluarga harapan atau PKH, dan juga beberapa program lainnya. Pemerintah juga sudah bekerjasama dengan para pelaku e-commerce untuk bisa mentraining para UMKM agar bisa untuk berjualan secara online. Terima kasih. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya kita beri waktu 2 menit kepada tim oposisi untuk menyatakan argumennya. Terima kasih telah dipaparkan beberapa program bantuan yang disediakan oleh pemerintah. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan ialah bantuan-bantuan tersebut memiliki beberapa syarat dan syarat-syarat didirikan itu berbelit-belit. Bahkan bantuan-bantuan tersebut tidak tepat
sasaran yang seharusnya diterima oleh para keluarga yang kehilangan mata pencaharian di masa pandemi justru diterima oleh tangan orang yang salah. Terima kasih. Selanjutnya kita beri waktu 1 menit untuk tim afirmasi untuk menyatakan konklusinya. Oke, terima kasih atas kritikan dan sarannya. Saya akan mencoba memperbaiki sistem di masa PSBB ini agar roda perekonomian di masa bandel ini tetap berjalan walaupun ada sedikit kendala dan tetap yang diutamakan adalah kesehatan bangsa ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita beri waktu 1 menit untuk tim oposisi untuk menyatakan konklusinya. Terima kasih kembali. Saya sebagai tim oposisi, kami mengharapkan kinerja terbaik dari pemerintah pusat Indonesia. Terima kasih. Sekian video debat kali ini. Saya minta maaf kepada seluruh pemirsa apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa. Saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya. Semoga di video debat kali ini kita bisa mengambil sisi positif di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.